bagaimana konten kita itu ke depannya bisa lebih meningkat lagi mendapatkan view maupun juga di lingkupannya itu luas ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah untuk yang kedua nanti itu akan ada pemaparan mengenai desain oleh partner saya Muhammad Astrin sendiri. Seperti bagaimana desain itu aplikasi apa saja yang kita gunakan untuk menarik UMKM itu bisa naik kelas. Mungkin bisa next slide. Next moderator. Nah, mungkin bisa slide sebelumnya dulu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ali Parayan, salah satu mahasiswa aktif di Universitas Hasanuddin. Saat ini itu aktif dalam dunia konten kreator, kemudian editing video dan juga aktif dalam pengabdian masyarakat dan juga alhamdulillah salah satu finalis Lomba Nasional Videografi dan juga basic kepemimpinan. Nah, saya percaya bahwa di setiap langkah itu punya makna, maka di setiap makna tergambarkan dalam bentuk video dan maupun foto. Makanya konten adalah salah satu bagian dari diri saya. Melalui pelatihan hari ini, kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, itu bagaimana cara konten kamu agar bisa menjadi senjata untuk meningkatkan usahamu. Begitu, seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, mungkin saya ingin mendengar dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sih, apa sih itu konten? Ayo dong. Eh, Siapa tahu ada yang teman-teman yang tahu terlebih dahulu apa sih itu konten gitu. Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Mungkin bisa saya tunjuk ya moderator. Oke, boleh sabun Tri, boleh. Terima kasih. Boleh Kak. Salah satu media publik. Oh, oke, lanjut. Mungkin bisa yang tidak mau bicara atau apa bisa di kolom komen ya. Boleh silahkan Kak. Sabun laundry-nya Kakak. Oke. Oke, terima kasih dan materi. Jadi menurut saya itu konten itu segala bentuk informasi yang disajikan dalam bentuk media, baik itu media yang digital maupun non digital, bisa berbentuk foto, video ataupun lainnya. Itu saja. Terima kasih. Wah, betul. Sangat bagus sekali ya pendapatnya mengenai apa itu konten. Nanti bisa kita bakal bahas lebih lanjut lagi nanti. Tapi saya mau dengar lagi nih dari yang lain. Ada lagi nggak? Adalah konten itu adalah video. Konten itu video apa nih yang dikreasikan untuk untuk berbagai fungsi. Oke, boleh. Mantap. Oke, kalau begitu mungkin semuanya sudah ada gambaran ya bagaimana apa sih itu konten secara umum gitu. Jadi kita bisa next slide lagi, moderator. Next slide. Nah, betul ya, yang dikatakan oleh teman-teman tadi di kolom komen dan juga kakak-kakak yang berbicara bahwa konten adalah sebuah seni yang menggambarkan produk UMKM Anda. Jadi di dalam konten itu bisa di next slide sambil di next slide. Jadi di dalam konten itu teman-teman bukan hanya menjelaskan tentang apa saja yang ada di produk kita, tetapi di dalam konten itu adalah bentuk informasi yang dibuat kemudian dikemas dan dibagikan oleh para pelaku UMKM. Jadi para pelaku UMKM ini membuat konten itu apa? Untuk menyampaikan pesan, mempromosikan produk, dan membangun hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap usahanya. Jadi ketika eh, para UMKM, para pelaku usaha itu membuat konten, itu adalah salah satu langkah bahwa para para konsumen ini itu bisa percaya pada produk yang mereka buat begitu.
Nah, selanjutnya konten itu seperti apa sih? Nah, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Sabun Laundry ini bahwa konten itu bukan hanya berbentuk video saja, tetapi konten itu berupa tulisan, gambar, video maupun audio yang menyampaikan sebuah informasi mengenai produk Anda. Nah, kemudian di balik semua tulisan, video maupun audio itu kita harus kemas betul-betul dengan kreativitas, visual menarik, dan juga informatif. Kenapa hal tersebut itu harus diperhatikan? Karena itu adalah salah satu pemicu agar penonton kita itu bisa rame. Bahwa video yang kita buat, gambar yang kita buat, audio yang kita buat itu bisa mencakup orang-orang yang bisa dibilang secara luas lah, bukan cuma konsumen yang ada di followers kita, tapi bisa menjadi masuk ke algoritma sosial media. Jadi di setiap sosial media itu punya algoritmanya tersendiri. Jikalau kita selalu posting mengenai tentang produk sabun, maka produk-produk yang bakal muncul di video kita itu di Reels, ya, TikTok, Facebook maupun Instagram itu maka otomatis akan apa namanya? Video yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan apa yang selalu kita like dan sukai gitu. Seperti itu. Nah, adapun untuk tools yang biasanya orang-orang gunakan untuk mengupload sebuah konten itu ada yang sekarang lagi trending-trendingnya itu ada 4. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada TikTok, yang ketiga ada Shopee, yang keempat itu ada sosial media yang Instagram yang dimana ini semuanya fungsinya hampir sama, tetapi juga memiliki daya apa namanya bisa memiliki ketertarikannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya eh, apa namanya usaha yang sasarannya anak muda atau anak muda itu biasanya orang-orang mengupload kontennya itu di TikTok. Karena ketika kita melihat anak-anak muda sekarang itu ya pasti aplikasinya di HP-nya itu pasti ada TikTok. Kemungkinan besar juga bisa jadi dia tidak memiliki Facebook karena Facebook itu biasanya digunakan oleh orang-orang dewasa saja. Nah, seperti itu. Mungkin karena perbedaan zaman apa dan sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita punya produk atau sasarannya itu orang dewasa atau apa dan sebagainya ibu rumah tangga, itu kita mungkin bisa posting kontennya itu di Facebook maupun Shopee teman-teman semuanya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kita bisa upload di semua platform media, tetapi kalau memang mau fokuskan ke salah satunya bisa juga seperti itu. Bisa dibantu next slide. Nah, adapun manfaat dari konten itu sendiri, yang pertama itu adalah membangun branding. Jadi dengan konten yang kita buat itu kita sudah membranding produk kita. Jadi di dalam videonya itu akan ada penjelasan mengenai produk kita, akan ada mengenai testimoni para konsumen yang telah membeli produk kita, kemudian juga meyakinkan target jualan. Maksudnya apa di sini meyakinkan target jualan? Ketika kita mereview produk yang kita eh, buat itu dalam sebuah video maupun foto maupun audio, maka para konsumen itu akan tahu gitu bahwa kita punya produk ini. Kalau teman-teman biasanya cek di akun TikTok para apa namanya yang ada punya toko gitu di TikTok itu kita bisa lihat di setiap postingannya itu dia hampir tiap hari mereview apa-apa yang dia jual. Tujuannya buat apa? Yaitu meyakinkan target jualannya. Kemudian mengedukasi konsumen yang dimana ketika kita membuat konten bakal ada informasi-informasi yang bakal tersampaikan, apa manfaat eh, usaha yang kita miliki itu kepada konsumen. Nah, itu bisa menjadi salah satu bahan yang sangat bermanfaat gitu untuk konsumen. Nah, kemudian ada mendorong penjualan dengan eh, banyaknya konten yang kita posting, maka lingkungan apa namanya tersebarnya videonya kita itu bakal lebih luas lagi sehingga hal ini itu dapat mendorong penjualan di eh, produk yang kita miliki. Seperti itu. Bisa di next slide. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa engagement sosial media UMKM itu relatif rendah? Jadi ada beberapa faktor. Jadi pernah enggak sih yang kita melihat mungkin mohon maaf Bapak Ibu sekalian
ada tuh di setiap konten para mungkin orang-orang tua yang memiliki usaha yang selalu buat konten apa dan sebagainya, tetapi engagement penonton apa dan sebagainya itu relatif rendah. Mungkin ada beberapa faktor yang sudah saya riset yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah konten tidak relevan dengan target konsumen. Jadi kalau bisa ketika jadi konten tidak relevan dengan target konsumen. Jadi setiap kita membuat konten itu kita harus memperhatikan apa yang kita buat. Misalnya kita buat konten mengenai mereview minuman kita. Jadi kita harus mengemas konten kita itu harus sesuai dengan target dengan konsumen seperti itu. Nah, kemudian desain konten yang kurang menarik. Nah, desain konten ini juga harus diperhatikan. Jadi kita harus mengikuti maksudnya apa. Jadi kita tidak usah terlalu bagaimana saja kontennya serapi apa, tetapi kita harus memperhatikan eh, estetiknya dan yang lagi viral sekarang. Jadi konten yang rapi dan sebagainya itu akan kalah dengan konten yang viral karena konten yang viral itu bakal lebih dikenal oleh anak muda, bakal ditahu oleh para ibu rumah tangga dan sebagainya karena kan pengguna sosial media seperti itu. Jadi algoritma TikTok, sosial media dan sebagainya itu akan membaca sebuah konten ketika konten itu lagi viral seperti itu. Nah, kemudian ada caption tidak menarik, tidak memancing interaksi. Jadi kalau bisa ketika kita ini mungkin hal-hal yang eh, kurang diperhatikan juga ketika para pelaku UMKM kemudian juga apa namanya usaha-usaha yang biasanya lewat gitu ya. Jadi eh, pernah nggak kalian teman-teman lihat yang kayak mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga ada yang sedang mengalami bahwa ketika membuat sebuah postingan maupun konten apa dan sebagainya di captionnya itu cuma eh, ready ready minuman di depan Mall Ratu Indah seperti itu. Nah, itu bisa dibilang salah satu konten salah satu caption yang yang tidak memancing interaksi. Jadi kalau bisa nantinya teman-teman mungkin bisa Bapak Ibu sekalian membuat captionnya itu yang sesuai yang dua hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama ada yang kedua ada dengan penegasan. Jadi misalnya eh, kalian harus coba eh, satu ini, produk yang ini. Nah, itu ada kalimat penegasan di awal sehingga UMKM atau para konsumen atau audiens yang melihat konten kita itu tertarik untuk membaca next paragrafnya gitu. Nah, disitulah kita bisa mengemas produk kita dengan catatan dengan caption-caption yang menarik, yang disukai oleh orang-orang gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah tidak konsisten posting. Jadi ini juga hal-hal yang sangat mungkin banyak orang yang tidak lakukan bahwa konsisten posting itu adalah hal yang sangat berpengaruh. Walaupun kita melaksanakan semua yang sudah saya sampaikan di awal itu, tetapi kita tidak konsisten posting, maka pada akhirnya konten kita itu bakal seperti itu saja. Mungkin bisa di next slide. Nah, solusinya agar engagement sosial media di UMKM itu meningkat, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah buat konten edukatif dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Jadi, di dalam konten kita itu usahakan berisi tentang latar belakang tentang produk kita. Misalnya, kita harus membuatkan apa namanya timeline gitu, seperti pada poin terakhir, postingan terbaik dengan konsisten itu dengan membuatkan timeline. Dengan adanya timeline yang kita miliki pada usaha produk kita, itu kita mau bakal posting video apa. Di day 2 kita mau posting video apa. Nah, misalnya kita memposting video tentang apa namanya minuman gitu. Jadi kita mereview minuman kita, misalnya kita ambil video dari testimoni para para konsumen yang telah membeli minuman kita. Nah, itu kita bisa lampirkan juga harga dan juga menggunakan musik yang trending sekarang ini. Nah, yang kedua, manfaat dan solusi
produk. Jadi menjelaskan nilai, tampilkan manfaatnya itu maksudnya apa? Apa sih manfaatnya kepada konsumen gitu. Misalnya ini produk ini murah, kemudian juga ada produk ini tuh seperti itu. Kemudian solusi produk yang dimana ketika misalnya kita suatu konsumen itu memiliki permasalahan di sebuah lingkungannya gitu. Dengan kehadiran produk kita itu akan bisa menyelesaikan masalah si konsumen ini. Jadi hal tersebut juga harus diperhatikan ketika kita membuat konten. Kemudian yang ketiga adalah gunakan storytelling untuk pendekatan pada produk. Yang dimana di sini kita harus memahami ketika kita membuat konten itu kita harus memahami ya seperti tadi algoritma aplikasinya sendiri bagaimana jikalau kita memang sering melakukan postingan mengenai tentang video maka kita harus konsisten dengan video yang kita buat itu. Jadi usahakan konten yang kita buat itu harus sejalan dengan konten sebelumnya karena algoritma TikTok itu algoritma aplikasi sosmed itu akan membaca apa yang kita posting sebelumnya, apa yang kita posting setelahnya. Jadi jangan sampai postingan yang sebelumnya itu sangat berbeda postingan yang bakal kita selanjutnya posting. Misalnya kita di akun akun produk kita itu kita posting tentang penjelasan mengenai produk kita gitu. Tiba-tiba postingan berikutnya kita pergi jalan-jalan di Malino gitu. Itu kan salah. Jadi itu tidak apa namanya algoritma aplikasinya sendiri itu bakal sulit untuk membaca eh, algoritma postingan kita gitu. Kemudian ada yang keempat itu feedback terhadap audiens atau konsumen. Jadi setiap komentar maupun tanggapan konsumen atau audiens di setiap video kita itu usahakan ada respon. Karena disitulah yang melahirkan data. Yang dimana ketika orang-orang komen, kita sudah menjadi itu sudah bisa menjadikan data buat kita. Misalnya ada yang bertanya mengenai produk kita, itu bisa kita chat pribadi untuk kelanjutannya, berikan apa namanya, blog berikan apa namanya semacam pedoman produk kita misalnya kalau ada dan sebagainya itu kita bisa berikan kepada mereka sehingga mereka tuh tahu produk kita ini seperti apa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada postingan terbaik dan konsisten. Yang dimana yang tadinya itu kita harus buat timeline, kemudian usahakan konten-konten yang kita buat itu harus totalitas, jangan sampai setengah-setengah saja, karena konten yang setengah itu bisa juga menghasilkan hal yang maksimal, tapi kemungkinan besar juga bisa menghasilkan yang kurang maksimal, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua yaitu rekan saya Muhammad Asrin. Kepadanya saya silakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri pertama kita. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi terkait desain. Mungkin teman-teman semua ataupun Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini mungkin bisa dilihat di slide eh, apa itu desain. Desain adalah proses merancang atau menciptakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, biasanya untuk menyampaikan pesan, menyelesaikan masalah, atau menciptakan nilai estetik dan fungsional. Nah, dalam konteks yang lebih luas, desain bisa diterapkan pada banyak hal, seperti produk, pakaian, bangunan, media sosial, kemasan, hingga sistem layanan. Nah, eh, secara umum juga, desain mencakupi beberapa poin. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada visual, dan yang ketiga ada komunikasi, dan yang keempat ada fungsi. Yang dimana tujuan desain dibuat untuk mencapai sesuatu, misalnya menarik perhatian pelanggan, terus mendukung eh, pemakaian produk, atau memperkuat citra brand. Nah, terus yang kedua ada visual. Visual design bisa melibatkan elemen visual seperti warna,
bentuk, gambar, tulisan, dan tata letak ataupun layout. Nah, terus yang ketiga ada komunikasi desain. Nah, komunikasi desain ini adalah bentuk komunikasi nonverbal melalui visual. Kita bisa menyampaikan pesan, emosi, dan nilai tertentu. Nah, yang terakhir itu ada fungsi, yang dimana fungsi ini, fungsi desain bukan hanya soal tampilan yang indah, tetapi juga harus berguna dan mudah dipahami oleh konsumen ataupun pelanggan gitu. Mungkin bisa di next slide. Mungkin bisa di, oh, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ataupun teman-teman bisa melihat mengapa desain itu penting untuk UMKM. Nah, itu desain sangat penting bagi UMKM. Kenapa? Karena desain bukan sekedar soal estetik, tetapi juga mencerminkan identitas ataupun kualitas produk. Nah, eh, mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah gabung di Zoom itu mempunyai eh, usaha ataupun eh, ya mempunyai usaha yang dimana usahanya itu ada yang masih mulai bangun, ada yang sudah di pertengahan jalan, ada juga yang sudah lama berjalan gitu. Nah, desain inilah yang bisa membuat salah satu usaha kita itu bisa lebih apa ya, lebih dikenal sama orang gitu. Karena yang dimana desain ini bisa membuat suatu ketertarikan dalam produk kita yang dimana bisa membuat identitasnya gitu. Nah, adapun desain bisa menarik perhatian pelanggan ataupun calon pelanggan. Terus ada juga memudahkan pemahaman informasi ataupun produk atau jasa. Terus ada juga membangun citra profesional. Nah, desain ini sangat menarik ataupun sangat penting bagi UMKM karena banyak sekali manfaat yang didapat oleh UMKM. Apalagi kan kalau misalnya UMKM tersebut sudah profesional dalam dunia desain, itu usahanya pasti sangat-sangat dikenal oleh banyak orang. Nah, terus UMKM dengan desain yang baik memiliki daya saing lebih tinggi dan peluang menang di hati konsumen ataupun pelanggan gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ataupun teman-teman mempunyai basic dalam dunia desain, itu sangat manfaat untuk usaha kita. Karena kalau misalnya desainnya kita itu ataupun kemasan yang kita desain itu bagus, itu pelanggan ataupun konsumen bisa tertarik dari desain yang kita buat. Pasti mereka ada pikiran begini. Kalau desainnya sudah bagus, pasti isinya sudah enak kan gitu. Kalau misalnya itu produknya dalam bentuk makanan kan gitu. Tapi kalau misalnya desainnya kurang bagus, pasti konsumen berpikir begini, desainnya aja tidak bagus, apalagi dengan isinya begitu kan. Nah, mungkin bisa next slide. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh. Sebenarnya banyak contoh yang bisa dicari sama Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian. Di sini saya hanya memasukkan beberapa contoh. Yang pertama itu ada desain logo, yang dimana logo ini menunjukkan identitas usaha. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya usaha, itu diwajibkan harus mempunyai logo. Karena kenapa? Supaya dikenal sama orang ataupun bisa membedakan usaha Bapak Ibu dengan usaha yang lain gitu. Nah, terus yang kedua ada desain kemasan, yang dimana desain kemasan ini meningkatkan daya tarik produk dan membedakan dari pesaing. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, desain kemasan itu sangat penting bagi usaha yang kita miliki karena itu bisa menarik ataupun meningkatkan daya tarik pelanggan gitu ataupun konsumen. Nah, dan bisa juga membedakan dari pesaing lainnya gitu atau usaha lainnya. Nah, selanjutnya ada desain konten konten media sosial yang dimana konten media sosial ini menarik perhatian calon pelanggan dan menyampaikan informasi dengan cara menarik gitu. Nah, mungkin tadi di pemateri pertama sudah jelaskan juga terkait konten ataupun media sosial yang dimana kita harus membuat konten itu sesuai dengan usaha yang kita miliki begitu. Harus sesuai dengan judulnya, harus konsisten posting gitu. Itu bisa membuat usaha kita lebih dikenal sama orang.
Mungkin bisa di next slide, Kak. Oke, di sini ada tools desain gratis dan efektif. Nah, mungkin di sini saya cuman terterakan dua aplikasi yang bisa digunakan sama Bapak Ibu ataupun teman-teman. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada tahu aplikasi lain, sebenarnya untuk mendesain itu banyak aplikasi yang bisa digunakan bagi pelaku UMKM ataupun teman-teman semua. Tapi di sini saya menyarankan dua aplikasi karena di sini dua-duanya sangat berbeda. Yang pertama itu ada Canva yang dimana mudah digunakan untuk desain poster, ada juga kayak misalnya postingan Instagram, terus ada brosur ataupun katalog dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ada Photoshop yang dimana proses pengambilan gambar secara profesional untuk produk ataupun layanan atau brand dalam UMKM, Photoshop menjadi bagian penting dari strategi konten visual karena gambar yang menarik dapat meningkatkan daya tarik produk dan kepercayaan. Semua tools yang menyediakan template siap dipakai. Cocok untuk pemula sekalipun, membantu UMKM membuat desain berkualitas tanpa harus menjadi desain profesional. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kalau misalnya Bapak Ibu ataupun teman-teman semua belum ataupun belum punya memiliki bakat dalam dunia desain, mungkin saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk mendesain eh, kemasan ataupun logo UMKM itu bisa menggunakan aplikasi Canva. Karena kenapa? Canva ini sangat-sangat membantu bagi kita semua yang tidak mahir dalam dunia desain ataupun tidak pernah sama sekali tahu tentang desain. Karena di Canva ini punya banyak template ataupun yang bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu mau cari desain logo, nah Bapak Ibu tinggal masuk di Canva, di situ ada pencarian, tinggal bilang di situ logo gitu. Nah di situ Bapak Ibu tinggal pilih mau pilih logo yang mana, tapi di situ Bapak Ibu tidak boleh langsung ambil logo yang ada di Canva. Nah di situ Bapak Ibu harus kreasikan sendiri logonya bagaimana harus sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bapak Ibu gitu. Nah kalau terkait Photoshop, ini Photoshop kenapa saya sarankan itu bagai pelaku UMKM ataupun yang memiliki usaha yang dia sudah profesional dalam dunia desain. Yang dimana dia sudah, kalau misalnya dia sudah jago, sudah suhu dalam dunia desain, itu bisa menggunakan aplikasi Photoshop gitu. Tapi Bapak Ibu bisa juga menggunakan aplikasi lain karena masih banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk desain. Karena di sini saya cuman terterakan dua aplikasi. Oke, mungkin bisa next slide, Kak. Oke. Nah, ada pun beberapa yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ataupun teman-teman dalam desain. Yang pertama itu ada warna, terus yang kedua ada tipografi, yang ketiga ada layout, dan yang keempat ada konsisten brand. Yang pertama itu warna, yang dimana mempengaruhi emosi dan persepsi terhadap produk. Terus yang kedua ada tipografi, menentukan keterbacaan dan kesan profesional. Yang ketiga, mengatur informasi agar lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, konsisten brand, menyatukan semua elemen visual agar sesuai dengan identitas UMKM. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman yang punya usaha, itu Bapak Ibu harus memperhatikan eh, empat ini dalam desain produknya Bapak Ibu sekalian. Maupun itu desain kemasan, desain logo, ataupun desain terkait usaha ataupun produk yang Bapak Ibu miliki. Nah, di situ Bapak Ibu harus tentukan warna apa yang cocok dengan usaha yang dimiliki sama Bapak Ibu semua. Dan eh, tipografi apa yang cocok untuk menentukan keterbacaan dan kesan profesional begitu dalam desainnya. Dan terus kira-kira layout apa yang cocok sesuai dengan desainnya Bapak Ibu. Nah, ini sangat-sangat penting dalam dunia desain, apalagi di usaha-usahanya Bapak Ibu karena kalau misalnya kita cuman hanya desain-desain biasa aja ataupun kalau misalnya kita hanya cuma desain itu apa ya usaha Bapak Ibu tidak akan berkembang gitu karena kenapa pasti Bapak Ibu pernah merasakan pelanggan ataupun konsumen itu dia akan melihat dari
bentuknya. Kalau misalnya bentuknya sudah bagus ataupun desainnya sudah bagus, pasti mereka sudah tertarik dengan eh, produk yang Bapak Ibu miliki begitu. Terus semua elemen harus selaras untuk menyampaikan pesan yang kuat dan jelas. Nah, ini eh, sangat-sangat penting karena kenapa? Kalau misalnya desain yang kita buat itu tidak selaras ataupun tidak mempunyai pesan yang kuat, itu pasti membuat pelanggan kita tidak tertarik dengan produk yang kita miliki. Gitu. Mungkin bisa next slide, Kak. Halo, Kak. Mungkin bisa next slide. Oke. Desain dan konten yang kuat adalah kunci bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing lebih baik. Dengan memaksimalkan keduanya, produk usaha kamu siap naik kelas. Nah, di sini Bapak Ibu harus eh, apa ya, seimbang antara konten maupun desainnya Bapak Ibu. Kalau misalnya kontennya sudah bagus, nah editingnya juga ataupun konten-konten yang diposting di media sosialnya Bapak Ibu juga harus bagus gitu kan. Harus editannya bagus, postingan itu harus sesuai gitu. Dan caption-captionnya harus sesuai dengan usaha yang Bapak Ibu miliki gitu. Di antaranya itu sebenarnya tidak lari jauh antara desain ataupun konten itu. Mereka itu 11-12. Nah, di situ Bapak Ibu harus seimbangkan antara kedua-duanya. Mungkin next slide, Kak. Mungkin ini sudah slide terakhir kayaknya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kakak-kakak, Kak Alif dan Kak Asrin atas materinya yang sangat inspiratif dan luar biasa. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang hadir dalam Zoom ini untuk memberikan pertanyaan kepada kakak-kakak pemateri kita. Silahkan raise hand ataupun kalian juga bisa mengetik pertanyaan kalian di room chat. Ayo kakak-kakak, teman-teman, silakan bertanya. Ayo kakak-kakak, teman-teman sekalian semuanya, dipersilakan bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari UMKM Preloved by Kaira. Nah, bagaimana kita bisa memahami algoritmanya sosial media jika kita konsisten tapi tidak ada yang naik? Itu apa penyebabnya dan bagaimana ya solusinya? Oke, untuk Kak Alif dan Kak Asrin, silakan dijawab, Kak. Mungkin Kak Alif dulu karena mungkin pertanyaannya lebih cocok ke konten kayaknya media sosial gitu. Mic-nya belum dibuka, Kak Alif. Oke, baik. Mohon maaf. Pertanyaannya tadi itu Punya bagaimana kita bisa memahami algoritma sosial media jika kita konsisten tapi tidak ada yang naik, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami teman media produk UMKM kita itu usahakan harus punya akun sendiri. Jadi jangan sampai kita samakan akun jualan kita dengan akun pribadi. Itu poin pertama Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan. Jadi jangan
akun sosial media pribadi dengan apa namanya akun usaha kita. Itu yang pertama. Kedua adalah konsisten untuk posting. Karena ketika kita konsisten untuk posting video, akun sosial apa namanya platform membaca postingan kita itu secara tersendiri algoritma. Jadi algoritma itu adalah suatu istilahnya dia bisa membaca apa-apa saja konten yang kita biasa posting. Nah, makanya konten yang biasa kita posting itu akan dilihat oleh orang-orang yang sesuai dengan apa yang mereka cari. Yang ketiga itu adalah dengan menggunakan apa namanya hashtag juga yang sangat berpengaruh. Hashtag itu sangat berpengaruh juga di postingan kita karena hashtag itu ketika kita menggunakan hashtag misalnya kita menjual produk yang tentang minuman begitu. Untuk penyebabnya kenapa misalnya kita sudah konsisten untuk posting apa dan sebagainya, jadi mungkin bisa diperhatikan kembali isi dari konten kita seperti apa, apakah ada masalah di dalam desain, eh, cara penempatan tulisan, itu juga harus berterima kasih moderator atas kesempatan. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Ali. Oke, teman-teman, selanjutnya saya persilakan lagi jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kak, untuk penanya ini apakah sudah Bapak Ibu sekalian yang bertanya tadi apakah sudah dipahami bagaimana? Iya, bagaimana dengan eh, Kak Prilove by Kaira? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin menanggapi, yang ingin bertanya kepada kakak materi kita? Oke, kalau gitu eh, saya aja yang nanya, Kak. Nah, saya ingin yang yang ingin saya tanyakan adalah dari kakak-kakak pemateri sendiri itu kesusahan dalam mengedit konten ataupun desain itu apa, Kak? Kesulitannya? Oh, mungkin bisa dari aku dulu ya. eh Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab ya, moderator. Kalau dari saya sendiri terkait mungkin yang agak sulit itu yang di pra kita bikin konten itu adalah mencari ide. Jadi mencari ide itu kita harus mencari ide yang betul-betul seperti yang saya sampaikan tadi di awal-awal adalah kreativitasnya. Jangan sampai konten yang kita buat itu sangat template gitu dengan orang-orang. Jadi itu yang harus kita pisahkan juga. Jadi kita kalau bisa itu kita punya tagline tersendiri. Jadi identitas sendiri. Jadi kalau kita buat orang-orang lihat konten kita, wah pasti kontennya.
si A, pasti ini kontennya si B begitu. Jadi kita bisa paham gitu. Seperti itu untuk kreativitasnya. Yang kedua adalah script. Nah, ini script juga bisa menjadi salah satu kita ingin membuat konten. Misalnya kita ingin membuat konten tentang produk kita, jadi kita harus mengemas skripnya itu betul-betul sesuai dengan sasaran dengan konsumen. Seperti itu sih kalau dari saya. Asing terkait desain. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada penanya kita yang bertanya itu sangat-sangat wow banget. Di sini kalau dari saya sendiri karena saya desain, apa sih yang menyulitkan untuk diriku sendiri itu kalau desain? Seperti yang dikatakan sama pemateri pertama, yang dimana kita itu pada saat mencari, kalau dikatakan sama, kalau saya sendiri itu, nah itu kita mau buat kemasannya untuk keripik pisang kita ini. Nah di situ kita harus cari referensi dulu, yang mana referensi yang cocok untuk ataupun yang sesuai dengan keripik pisang kita. Nah kalau misalnya kita eh, ya. Nah, di situ kita bisa melihat, oh bentuknya kayak begini, oh warnanya kayak begini gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri tuh kadang juga lama waktu untuk medit itu dia untuk mencari referensinya Kak, karena referensi itu kayak kalau misalnya melihat sesuatu kayak, ini lebih bagus, ini kurang bagus gitu kan, kayak lama waktunya di situ. Nah, terus kalau saran dari aku, biasanya kan kalau kita desain itu ada rasa-rasa muncul rasa malasnya gitu Kak. Rajin gitu kan. Nah, aku saranin kalau misalnya kakak-kakak supaya tidak kesulitan dalam dunia desain, kakak-kakak harus list. Kalau misalnya kakak-kakak ada kerjasama dengan brand gitu, nah kakak-kakak harus ataupun bapak ibu harus list apa-apa yang perlu didesain dekat-dekat waktu ini. Apa-apa yang sering ditagi sama mereka gitu kan, harus di list. Kalau misalnya kita tidak list apa-apa yang mau didesain, itu kita kayak mageran untuk mendesain kayak misalnya tunggu H-1 deh, tunggu H-2 deh gitu. Nah, sampai-sampai kita keteteran untuk mengeditnya gitu. Mungkin itu sih Kak dari aku sendiri. Nah, oke, terima kasih jawabannya. Saya sebenarnya masih penasaran sama satu hal lagi. Saya ingin bertanya, nah, tadi kan dari penjelasan Kak Alif sama Kak Asmi itu lebih meng-highlight tentang bagaimana kreativitasnya kita kan sebagai pemilik usaha. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan pemikiran kreatif itu? Bagaimana gimana tips and trick dari kakak-kakak pemateri? Boleh dilanjut Kak, tadi ngelek suaranya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana tips and trick dari kakak-kakak pemateri untuk menumbuhkan pemikiran kreatif itu sendiri. Oke, sudah bisa ditangkap, Kak? Tangkap. Iya bisa. Oke, kalau dari saya sendiri, satu saja kalau kita ingin apa tadi tips untuk memunculkan kreativitas ya, ya, satunya adalah kita harus selalu melihat referensi di akun-akun yang viral. Misalnya, coba salah satu yang akun saya perhatikan di sosial media itu ada PS Store Makassar. Jadi PS Store Makassar itu kalau teman-teman lihat di setiap kontennya itu dia tetap mengikuti sesuai dengan trending yang saat ini berlaku. Tetapi di setiap trending konten yang sedang mereka buat, di dalamnya itu ada apa namanya? Ada se- semacam iklan-iklan kecil yang disampaikan terkait brandnya tersendiri. Jadi kalau bisa kita harus memang Bapak Ibu sekalian harus melihat sering-sering melihat konten-konten yang lagi viral, konten-konten yang memiliki kreativitas yang tinggi, yang bagus sehingga kita juga bisa memunculkan rasa apa namanya
ya tercipta rasa kreativitas tersendiri dalam diri kita gitu untuk membuat konten yang inovatif maupun juga kreatif gitu. Sep- Nah, oh oke, baik Kak. Nah, kalau untuk Kak Asrin sendiri, gimana Oh, menurut pendapatnya Kakak? oke. Sebelumnya saya tanya, kalau menurut saya sendiri itu mungkin kalau dalam pengalamanku sendiri ataupun di dunia desain, aku itu sarankan kepada kakak untuk mencoba hal-hal baru. Kenapa saya suruhkan kakak untuk Nah, biasanya kita sebagai orang desainer itu kayak hanya membuat satu desain, kayak misalnya saya buat kayak ini kan virtual background kan. Nah, pasti dia sudah buat dari kemarin-kemarin kan. Nah, itu terus backgroundnya. Nah, di situ aku sarankan ke ibu untuk mencoba hal-hal baru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya desain itu mencoba hal-hal baru, kayak misalnya hari ini kita mendesain virtual backgroundnya begini. Nah, besok itu harus cari referensi lagi untuk mencari eh, desain yang lebih baru lagi gitu. Kayak misalnya latar belakangnya ataupun tambah font-fontnya gitu. Ya, aku saranin sih Kak harus mencoba hal-hal baru ya, supaya Kakak itu muncul rasa kreatifnya gitu. Dan jangan patokan dalam satu desain gitu. Karena kalau misalnya kita patokan dalam satu desain itu kayak membosankan begitu Kak. Nah, untuk menumbuhkan rasa kreatif itu sendiri, aku saranin untuk mencoba hal-hal baru ataupun desain-desain baru untuk menantang diri Kakak dalam desain gitu. Nanti akan muncul rasa kreatifnya itu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Asrin jawabannya. Eh, Terima kasih juga atas jawabannya. Saya sangat merasa terinspirasi. Terima kasih atas tips and triknya juga. Dan juga ini lebih memacu kita untuk eh, berkembang di media digital ya Kak ya. Karena kan di sini sangat dibutuhkan creative skill yang dimana memang kita tidak boleh ngestak di satu bidang di dan kita juga harus mengikuti tren. Itu kayak seperti sudah kewajiban gitu untuk di era sekarang. Terima kasih Kak jawabannya yang sangat luar biasa. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan saya akan melakukan pemaparan program dari eh, Divisi Digital Marketing Rumah BUMN Makassar. Oke teman-teman, nah jadi dari Divisi Digital Marketing Rumah BUMN Makassar itu memberikan program menarik bagi para pelaku UMKM. Nah, adapun program-programnya itu seperti ada e-katalog dan website. Nah, divisi Dikmar ini mereka akan membantu promosi produk dan juga layanan pada e-katalog dan website resmi Rumah BUMN BRI Makassar. Yang kedua ada review dan visit. Nah, mereka akan membuatkan konten yang menarik untuk promosi produk dan juga mengunjungi rumah produksi dari usaha kalian. Ada juga UMKM Go Online. Nah, ini adalah pembuatan dan pengelolaan akun WA Bisnis dan juga Google Bisnis untuk menjangkau lebih banyak pembeli untuk usaha kalian. Ada juga display produk. Nah, display produk ini adalah produk usaha kalian akan ditampilkan di rumah BUMN Makassar agar bisa mendapat dukungan pemasaran. Ada juga branding UMKM, yaitu Divisi Dikmar akan membantu kalian dalam mendesain logo, kemasan, kartu nama, dan juga brosur agar dapat meningkatkan daya tarik pembeli. Dan yang terakhir ada e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah pembuatan akun online shop untuk Shopee, Tokopedia, dan juga yang lain, dan agar produk mudah ditemukan oleh calon pembeli. Dan juga teman-teman, berhubung kita sudah
memasuki bulan Agustus, yaitu di mana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya, Rumah BUMN BRI Makassar akan mengadakan kegiatan BRI Gembira. Nah, yang di mana di situ kita akan merayakan ulang tahun negara kita dengan ada games-games, tenan makanan, dan juga kegiatan lomba-lomba dan akan mendapatkan hadiah-hadiah spesial. Jadi jangan lupa daftarkan diri kalian eh, dan juga saya ingin ingatkan kepada teman-teman untuk mengikuti program Zoom pelatihan pada esok hari. Info lebih lengkapnya kalian bisa temukan di sosial media Rumah BUMN, di Instagram Rumah BUMN Makassar. Nah, teman-teman, sebelum saya menutup Zoom pelatihan pada siang hari ini, izinkan saya membagikan beberapa informasi penting. Nah, yang pertama, bagi Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman pelaku UMKM yang ingin tampil sebagai narasumber atau sebagai pemateri di pelatihan selanjutnya, kalian bisa daftarkan diri kalian pada tim community development kami ataupun juga bisa menghubungi kami di admin sosial media kami. Nah, dan juga Rumah BUMN Makassar sangat terbuka untuk menerima masukan dan juga ide-ide tentang pelatihan di hari-hari ke depannya. Ini sangat penting agar pelatihan juga semakin relevan dan juga bisa menyesuaikan kebutuhan dari pelaku UMKM kalian. Oke, teman-teman. Saat ini kita akan memasuki eh, pemaparan tutorial cara mendownload sertifikat. Nah, oke teman-teman, saya akan memandu kalian untuk mendownload sertifikat pelatihan pada hari ini. Oke, yang pertama kalian bisa buka HP kalian. Izin Kak, sudah selesai. Lagi. Mohon maaf Kak atas kendala teknis jaringan. Oke, saya ulangi. Saya akan memberikan tutorial cara mendownload e-sertifikat untuk pelatihan pada siang hari ini. Oke, pertama-tama silakan teman-teman untuk membuka kembali link pendaftaran pelatihan yang sudah teman-teman isi saat pertama kali daftar pada pelatihan hari ini. Yang kedua, jika sistem meminta login, silakan login seperti biasa. Hmm. Oke, setelah tekan login, kalian bisa klik garis 3 yang terletak di ujung atas layar HP kalian. Oke, setelah itu kalian bisa masuk ke menu profil. Lalu, setelah masuk ke menu profil, kalian bisa scroll ke atas dan cari menu akun. Lalu, pilih sertifikat saya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah eh, langkah ini akan muncul
semua pelatihan yang pernah teman-teman sekalian ikuti. Nah, setelah itu kalian cari tema pelatihan yang kalian ikuti pada sesi siang ini. Selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk mengisi survei singkat dan untuk mengukur seberapa mudah kalian bisa memahami materi dari yang kami berikan. Setelah itu, kalian bisa lanjut untuk mengisi redeem code. Nah, saya akan mengirimkan redeem code-nya di room chat pada Zoom ini. Jadi redeem code-nya itu konten dan desain. Hurufnya disambung semua dan eh, awalannya itu huruf kapital. Oke, dan setelah redeem code-nya dimasukkan, teman-teman sekalian bisa langsung mendownload e-sertifikat pelatihan pada sesi kali ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi dan semangat belajar teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita yang luar biasa pada sesi kali ini atas materinya yang sangat inspiratif. Oke, sebelum itu, mari kita mengabadikan pelatihan pada siang hari ini. Tolong saya minta para teman-teman semuanya untuk menyalakan kamera. Oke, teman-teman, tolong dibantu menyalakan kameranya agar kita bisa mengambil dokumentasi yang bagus. Oke, bisa dibantu dengan gaya rumah BUMN. Ayo teman-teman semua, share dulu Mas. Nanti mau share. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya gaya UMKM naik level. Oh, naik. Ayo teman-teman. Mohon dibantu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya berakhir sudah sesi pelatihan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga pemateri. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Saya Aziza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti gari dongker ke Zendus, Om Ren Zendus Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. dimasukin dan Redeem code-nya ada di sini, Pak. Konten dan desain. Saya sudah bagikan di room chat Zoom. tiga dong. Ya,
Itu yang sudah redeem code-nya ada di room chat, Pak. Mungkin bisa dikirimkan ulang. Oke, Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali.